Halo teman dua, baik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk kita bakal memberi kesan pertama dan bereaksi atas manga Kubo Won't Let Me Invisible. Jadi ini terbitan baru dari Elex Media Komputindo ya teman dua. Karyanya Sensei Nene Yukimori, baru terbit volume satunya di minggu ini. Dan Randy penasaran karena memang belum pernah baca sama sekali tentang Kubo, walaupun ini memang ada di beberapa aplikasi legal kayak Manga Plus, Shonen Jump App itu ada ya, tapi Randy belum pernah baca. Ya, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita lanjut dulu ke video bumper berikut ini. Sekarang saatnya Wikipedia time untuk Kubo Won't Let Me Be Invisible. Nanti buat lebih gampangnya Randy bakal nyebut kalau ini Kubo aja ya, lebih praktis gitu ya. Karena Kubo Won't Let Me Be Invisible tuh agak panjang buat nyebut judulnya. Ya, Kubo ini dibikin oleh Sensei Nene Yukimori. Sudah terbit dari tahun 2019, tepatnya dari Oktober 2019 sampai sekarang masih ongoing ya teman dua di Jepang sana. Nah, Kubo ini terbit di penerbit Suisa di majalah mingguan Weekly Young Jump ya teman dua. Dan kategorinya masuk ke seinen, jadi ke pembaca pria dewasa ya teman dua. Tapi di sini sih tulisannya 15 plus, jadi untuk remaja masih bisa tapi di atas 15 tahun. Ya di Jepang sana Kubo ini sudah mencapai volume ke-9 ya. Sampai Mei 2022 kalau nggak salah ya, itu sudah terbit sampai ke volume 9. Lumayan ya, sudah banyak volumenya. Semoga Indonesia bisa kekejar ya Elex Media ya. Tapi selain format manga, ternyata Kubo ini juga bakal diadaptasi menjadi anime series di tahun 2023, di tahun depan ya. Kita tunggu ya teman dua. Nah, sekarang saatnya kita bereaksi ke fisiknya terbitan Elex Media ini. Jadi ini titlenya, judulnya Kubo Won't Let Me Be Invisible. Ini ada kayak transparan gitu ya, invisible-nya memang dibikin gitu. Terus volume 1 di sini, terus ini ilustrasinya, terus buku komiksnya ini nggak ada buku komiks, langsung ada Elex Media Komputindo gitu. Terus senseinya di sini. Nah, untuk spine-nya lucu ya teman dua, bagus banget, cakep banget. Ini ada Kubo Won't Let Me Invisible volume 1. Terus ada ilustrasinya, lucu banget. Terus Sensei Nene Yukimori dan logo Elex Media. Di bagian belakang ini kayak gini ya teman dua. Jadi pertama ini tulisannya sih Boys Comic 15 plus. Jadi untuk 15 tahun ke atas harganya 50.000 karena book paper ya teman dua. Dan ini ada kayak ilustrasinya, ada tulisan sedikit sama sinopsisnya. Bakal ini bacaan dulu tentang sinopsisnya ya teman dua. Komedi manis antara dua remaja, cewek heroin dan cowok figuran yang beberapa langkah lagi menuju romantis. Junta Shiraishi, siswa kelas 1 SMA, adalah seorang cowok figuran yang tak terasa kehadirannya. Biarpun duduk di sebelah orang itu tidak menyadari kehadirannya. Bahkan meskipun ikut terfoto dalam foto bersama, fotonya dibuatkan gambar wajah karena dikira absen. Hanya Kubo-san, cewek cantik teman sekelasnya yang level heroin, yang dapat menemukannya dengan mata yang tajam dan setiap hari memusininya. Siapapun bisa menjadi spesial bagi seseorang, tapi untuk sampai pada yang namanya cinta, perasaan kedua orang itu masih sedikit polos. Wow, kayaknya seru ya teman dua. Ya, kita mulai buka aja ya kemasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, ini ternyata dia ini teman dua, DAF ya teman dua. Jadi ini UV spot, jadi yang bagian putihnya ini DAF, yang ilustrasinya ini glossy, bagian belakang juga sama, jadi ini DAF, yang ininya UV spot glossy gitu ya. Cakep sih teman dua. Ini bagian depannya seperti yang Randy bilang tadi ya, kayak gini, terus kayak gini, sama belakangnya kayak gini itu ya. Nah, kita mulai lihat bagian dalamnya. Bismillah. Jadi bagian depan, cover depan, undang-undang cover depan. Wah, ada halaman warnanya nih teman dua. Kita lihat ada berapa? 1,
Jadi ada ini ya, ini gini ya, 1 lembar, 2 lembar ilustrasi ya. Ilustrasi lagi, wow cakep ya. Ada 3 lembar, ini ada daftar isinya. Jadi Randy liatin dulu ya, dari setelah cover depan terus ada keterangan penerbitannya. Randy bacain dulu keterangan penerbitannya. Kubosan wa Mobu wo Yuru Sanai, karyanya Nene Yukimori tahun 2019. Terus ini yang Indonesia 2022 ya teman-teman. Kita lihat nih ternyata langsung ya ke mangganya. Terus tadi ya seperti yang bidang ada ilustrasinya 2 halaman nih, yang ini terus yang ini cakep banget ya. Terus ada yang daftar isi konten. Jadi ada di sini ada 10 episode dan ada 3 ekstra episode, jadi 13 episode ya, lumayan banyak ya. Terus ada keterangannya, komik ini fiksi, sama sekali tidak berkaitan dengan karakter kelompok atau peristiwa yang aktual. Terus ke belakang kayak gini, belakang. Terus di halaman terakhir ada kayak gini, pojok pengenalan asisten ini ya tambahannya ya. Terus epilog, terus ada sketsa halaman cover. Nah, terus ada tulisan dari penulisnya ya, terus iklan dan sudah terakhir ini ya. Terus untuk ukurannya kita banding dulu ya teman-teman. Jadi kalau sama regulernya Alex, ini Randy ambil yang Witch Hat Atelier. Jadi ini agak lebih pendek ya, agak lebih panjang, jadi lebih tinggi dan lebih lebar ya. Terus kalau kita bandingin sama Jojo, ukurannya ternyata ini sebesar dan setinggi, ternyata ini setinggi Jojo ya teman-teman, setinggi Jojo dan lebarnya selebar Jojo. Jadi ini cuman kalau Jojo kan tebelnya karena ini ya 2 in 1 ya, 1,5 kalau nggak salah ya. Kalau Kubo ini ya 1 gini ya, jadi memang bakalan lebih tipis, tapi keren banget nih ya kemasannya Kubo. Ya langsung aja kita bakal baca dulu ya teman-teman. Ini sekarang ini 11.32. Randy bakal baca dulu Kubo ini, nanti kita bakal kasih kesan pertamanya seperti apa. Langsung aja kita menuju ke time lapse. Nah, udah selesai nih Randy baca Kubo ya. Ini sekarang 11.52, berarti sekitar 20 menit ya Randy baca manga ini ya teman-teman. Dan ternyata lumayan ini ya, bikin kayak ini ya teman-teman, kayak apa ya, berbunga-bunga ya, kayak jadi ini ceritanya ini teman-teman, itu bercerita tentang tokoh utama kita ini yang di belakang ini, yang cowok ini ya, ini yang yang tidak terlihat, si transparan ini namanya Junta Shiraishi. Nah, jadi si Shiraishi ini memang dia ini orang yang memang keberadaannya tuh suka tidak disadari oleh orang-orang sekitarnya gitu. Bahkan di kelasnya, guru kalau ngabsen itu dia nggak tahu kalau dia ada di kelas, teman-temannya aja nggak tahu kalau ngira bahwa si Shiraishi ini suka bolos, gak ada datang di kelas gitu-gitu ya teman-teman. Tapi ternyata ada seorang cewek yang namanya Kubo, dia ini menyadari keberadaan si Shiraishi. Nah, pelan-pelan nih ternyata si Kubo ini akhirnya dia kayak PDKT, mendekati. Jadi karena Kubo, ternyata Shiraishi ini bisa terlihat oleh orang-orang sekitarnya, bahkan dinotis sama teman-temannya, dinotis juga sama gurunya gitu. Ya, makanya kenapa itu judulnya Kubo Won't Let Me Invisible. Dan yang bikin menarik ini si Kubo ini ya teman-teman, kalau menurut Randy itu agak agresif. Jadi tipe-tipe cewek yang berani maju ke cowok, terus melakukan ini melakukan itu sampai dia dinotis sama si Shiraishi-nya gitu. Jadi ya itu mungkin itu yang bikin Shiraishi ini terbantu karena Kubo ini agresif dan mau ibaratnya mau berinteraksi dan memunculkan Shiraishi ini ke teman-temannya gitu ya. Dan bener-bener kayak ini ya, romance yang dugum-dugum gimana ya, bikin berdebar-berdebar gitu ya teman-teman. Jadi ini lebih ke arah bikin kita ngerasa ini kayaknya si Kubo ini bener-bener so sweet banget ya sama si Shiraishi ini, ada apa sebenarnya gitu-gitu. Jadi di volume 1 ini perkembangannya lumayan cepat loh teman-teman. Jadi dari awalnya yang memang Kubo ini hanya ibaratnya menyadarkan orang-orang ada Shiraishi loh di kelas ini gitu, jadi kayak masih teman biasa aja,
sampai bisa main ke rumahnya Kubo. Si Shiraishi ini bisa datang ke rumahnya Kubo, seagresif itu loh si Kubo itu gitu. Jadi ini bikin menarik ya teman dua. Jadi bikin penasaran ini mau dibawa kemana ya, kira-kira seperti apa akhirnya gitu, endingnya seperti apa, Randy penasaran. Nah itu untuk ceritanya ya tentang Kubo. Dan sekarang kita bahas keunggulannya. Jadi kalau untuk keunggulannya ini, pertama memang idenya ya teman dua. Jadi memang Randy ngerasa kalau kita di sekolah, dulu zaman Randy sekolah itu ada beberapa orang yang mungkin tidak ternotis sama lingkungan sekitarnya ya, yang ibaratnya ya cuman suka pulang pergi ke sekolah terus balik lagi nggak bermain sama teman-temannya, kan ada yang teman-teman kayak gitu. Dan ternyata itu di package, dikemas di sini ya. Jadi ada orang-orang yang memang tidak terlihat ibaratnya itu di sekolahan, dimunculkan oleh pasangannya gitu. Itu menarik banget ya. Itu salah satu keunggulannya, yang ide yang mungkin ada di sekitar kita tapi mungkin belum banyak diangkat gitu, orang-orang yang invisible gitu. Itu menarik banget ya. Terus dari segi romansnya juga Randy suka. Jadi pace-nya itu nggak yang terlalu pelan gitu, nggak terlalu lambat juga, jadi pas ya teman dua. Dan artnya Randy juga suka ya teman dua. Walaupun simple tapi ini ekspresinya itu menggambarkan ekspresinya itu tepat dan so sweet gitu ya. Bagus, itu bagus banget. Nah untuk kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin Randy ngerasa ini karakternya beberapa agak terlalu agresif sekali untuk seorang cewek gitu ya, si Kubo ini. Menurut teman dua gimana ya? Itu menurut Randy salah satu kelemahan. Ini bisa jadi kesukaan orang-orang, atau kedua malah bisa jadi dibenci sama orang-orang yang baca manga ini gitu. Itu sih menurut Randy, itu kelemahannya. Kalau dari artnya Randy suka, seperti Randy bilang, walaupun juga panel-panelnya suka ada yang kosong-kosong gitu ya, tapi nggak apa-apa, terimbangi sama jalan ceritanya sih gitu. Nah itu dia teman dua, kesan pertama Randy dari jalan cerita, kelebihan, kekurangan. Terus overall ini bakal dikasih berapa skornya? Kalau Randy ini bilang 4 ya, 4 lah, sekitar 4 ya. Jadi memang bagus. Randy penasaran dengan lanjutannya seperti apa. Terus artnya juga cakep gitu. Ya mungkin segitu dulu. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya teman dua. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like-nya, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan seperti biasa, paling penting subscribe. Boleh juga kalian share ke teman-teman kalian yang belum tahu kalau ada channel yang bahas tentang manga seperti channelnya dua ini dan Tara Sinta ini ya. Sekian video Kubo Won't Let Me Invisible karyanya Nene Yukumori. See you on my next video. Bye bye.